Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama, rahasia dahsyat saat turun hujan. Gimana Ustaz Syam, berhasil nggak tadi tutorial? Mana kita tadi sepatu kita tuh? Iya, tadi aku taruh. Tapi aku pengen cerita, itu nggak sepenuhnya berhasil. Aku suka sebel. Kenapa? Pernah pas lagi hujan deras tuh turun, aku pakai tuh. Sepatu aku nggak basah tapi baju aku basah. Kenapa ya? Ya karena plastiknya cuma di sepatu doang. Oh iya. Kan ada jas hujan, nah ini jas sepatu. Oh iya benar. Berarti nanti sampai atas ya. Oke deh, nanti aku coba lagi. Kita lanjut lagi yuk, jamaah yang ada di rumah yuk. Nih ada lagi nih, pernah dengar nggak katanya ketika hujan ada rezeki yang turunnya tuh pas hujan aja. Rezeki apa tuh yang turunnya pas hujan aja ya? Ustaz Syam, rezeki apa ya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abisman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat bagi kami. Karena sejatinya hujan itu mengandung rezeki yang luar biasa. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Jadi di dalam surah Fussilat Allah katakan, maka diturunkanlah air dari langit, yakni berupa hujan, yang itu akan membuat tanah yang tadinya kering tandus menjadi tanah yang subur. Subhanallah. Jadi rezeki pertama yang Allah turunkan menjadikan tanah itu subur. Bahkan seringkali Allah menggunakan perumpamaan hujan untuk tanah sebagai Al-Quran untuk hati. Jadi bagaikan hujan yang membasahi tanah, menyuburkan tanah, Al-Quran juga akan menyuburkan hati jikalau hati ini kering, jikalau hati ini gelisah, hati ini merasa galau, maka sembuhkan, suburkan, basahi hati kita dengan Al-Quran. Yang pertama rezeki itu untuk tanah. Yang kedua, rezeki yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Jadi rezeki yang Allah turunkan berupa hujan tadi, berupa air tadi, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bertanya, "Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Air yang kalian minum itu, air yang menyuburkan tanah kalian, air yang menumbuhkan tanaman kalian, air yang membuat kalian tidak kekeringan di muka bumi ini, kalian yang menciptakannya, kalian yang menurunkannya, atau kami yang menurunkannya? Berarti rezeki besar yang kedua adalah rezeki bagaimana manusia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Andai saja penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah, mereka beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka dibukakan langit dan diturunkan berkah kepadanya. Nah, berkah di sini disebutkan dalam beberapa tafsir, yakni air hujan yang turun dari langit, air hujan yang bukan yang menghancurkan, melainkan air hujan yang menyuburkan. Orang-orang minta supaya turun hujan. Kenapa? Karena manusia ini sangat butuh air. Sumber kehidupan kita adalah air, dan air itu adalah air hujan yang Allah turunkan dari langit, yang sampai sekarang setiap detiknya 16 ton air naik ke atas dan 16 ton air turun ke bumi. Subhanallah. Siapa yang mengaturnya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada malaikat Mikail tadi? Maka hendaklah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Belum lagi rezeki air ini diturunkan kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau tadi diturunkan kepada tanah agar subur dan itu adalah berlaku bagi manusia, siapa yang menikmati kalau tanah itu subur? Kita manusia. juga manusia. Bukankah itu rezeki yang sangat besar? Kita tidak mungkin memakan nasi, padi, atau beras yang ada kalau bukan karena ada perairan tadi. Dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan hanya manusia yang menikmati rezeki tersebut, tapi yang menikmatinya adalah makhluk Allah yang lainnya berupa tanaman dan juga hewan-hewan. Allah taala. Masya Allah, menjadi rezeki tapi perantaranya itu melalui hal-hal lain gitu ya. Waduh, Ustaz, Masya ya? Allah banget. Kita nggak bisa kalau nggak ada air. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam Siap, untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah kita lanjut lagi. Jamaah pernah dengar lagi nggak nih?
Katanya nih, ini harus disimak ya, ayo semua disimak ya. Air hujan itu bisa menyembuhkan. Coba sekarang kita tanya sama Habib Usman. Air hujan bisa menyembuhkan. Dan kira-kira penyakit apa yang bisa disembuhkan sama air hujan, Habib Usman? Mohon penjelasannya dong, Ya, Habib. akhir kita mesti bahas ini. Afwan Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan sebagai apa? Sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalna minas samai ma'an mubarakan. Yang dimana di dalamnya kami turunkan dari langit ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkah dan manfaat. Apa itu? Air hujan ini adalah berkah dan manfaat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan dengan air itu pohon-pohonan, biji-bijian, tanaman yang diketam. Jadilah sebuah kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan Allah berikan kepada hambanya apa itu? Berupa kenikmatan adanya pohon ini, pohon itu, dan lain sebagainya. Ini anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Padinya bagus, ininya bagus, dan lain sebagainya. Dan juga Rasulullah SAW dan orang-orang yang saleh pada zaman dahulu itu senang dan bergembira. Pada waktu kapan? Ketika turun hujan mereka gembira, mereka senang dan mengambil berkah daripada air hujan tersebut. Sebagaimana Ustaz Maulana sampaikan tadi, tangannya ya kan dikeluarkan ya kan. Dan juga Menyikap. ya disikap tangannya, dan juga dalam riwayat lain dijelaskan Rasulullah SAW membiarkan hujan itu turun dan membasuhinya. Dan juga apa? Sahabat yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai dalam riwayat membuka daripada bagian dadanya untuk dibasahin, tapi tetap auratnya terjaga. Dan Rasulullah SAW ketika hujan turun menyingkap sebagian besarnya, wajahnya kena semuanya, janggutnya kena. Dan mereka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu? Maka Rasulullah menjawab, aku melakukannya karena apa? Hujan tersebut adalah rahmat Allah yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku mendapatinya, keberkahan ini didatangi olehku sampai apa? Sampai ulama Syafi'i pada awal turunnya hujan disunahkan untuk mandi hujan. Tetapi ingat, aurat tetap harus dijaga. Karena apa? Di dalamnya ada keberkahan. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya praktik Nabi SAW menunjukkan bentuk tabaruk. Tabaruk yakni mengambil keberkahan dengan hujan tersebut dan menjadikannya sebagai dawa, yakni obat. Keberkahan dan menjadikan sebuah obat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan dengan rahmat ya Allah, mubarak, berkah, dan tahur, alat untuk bersuci. Kalau hujan ngambil wudhu, sah wudhunya, kita ngambil wudhu, tapi jangan yang kena genteng ya kan, nggak tahu di atasnya ada kotoran atau apapun, jangan langsung. Jadi intinya adalah sah untuk berwudu dan keberkahan di dalamnya. Allah jadikan hujan sebagai sebab kehidupan dan tanda terhindar daripada hukuman. Orang dapat hujan berkah di dalamnya. Orang turun hujan tidak ada hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hujannya nggak besar. Agar apa? Agar juga kita menghormati hujan tersebut dan tidak menghina hujan. Rasulullah SAW pernah dengan sengaja menghujankan dirinya ketika lagi khutbah. Sampai apa? Sampai basah semua badannya Rasulullah SAW dan netes di jenggot beliau. Kalau ditanya, apa sih obat yang dilakukan kalau misalkan hujan ini turun nih? Apa obatnya? Obat apa sih? Ya kan? Nah, ada riwayat yang lain. Walaupun ini pendapatnya lemah, siapa orang yang ketika hujan turun, akhirnya dipegang, ditadangin, dibacakan kulhu falak annas, atau dibacakan Alif Lam Mim awal surat Baqarah atau akhir Baqarah, maka di dalamnya ada sebuah doa dan keberkahan di dalamnya, dan insya Allah menyembuhkan daripada segala macam penyakit, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jadi pelajaran lagi ya, jamaah yang ada di rumah ya.